Kali ini saya akan membahas tentang buku Organization, Theory and Design edisi ke-10 karya Richard L. yang membahas pengantar teori dan desain organisasi. Untuk bab pertama yaitu mengapa teori organisasi itu penting. Bab pertama pada buku ini dibuka dengan sebuah studi kasus yang menarik tentang Xerox Corporation yang menggambarkan pentingnya teori organisasi dalam memahami kesuksesan maupun kegagalan organisasi. Xerox sempat menjadi perusahaan fotokopi raksasa yang sangat dominan, namun kemudian jatuh karena kegagalan adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan pasar. Kisah ini bukan hanya ilustrasi tentang naik turunnya sebuah korporasi, tetapi juga merupakan contoh nyata bagaimana teori organisasi dapat digunakan untuk menganalisis, mendiagnosis, dan memperbaiki permasalahan dalam organisasi. Kemudian yang selanjutnya, teori organisasi memberikan kita alat untuk memahami dan menanggapi dinamika kompleks di dalam dan di luar organisasi. Ia bukan hanya alat akademik, tetapi juga praktik langsung bagi para manajer untuk mengolah struktur, budaya, strategi, dan proses organisasi. Jadi, apa itu organisasi secara formal? Organisasi dalam konteks buku ini didefinisikan sebagai entitas sosial, berorientasi pada tujuan, terstruktur, dan dikoordinasikan secara sengaja terkait dengan lingkungan eksternal. Kemudian, organisasi terdiri dari orang-orang dan hubungan sosial antar mereka yang bekerja sama dalam sistem aktivitas yang terstruktur demi mencapai tujuan tertentu. Organisasi bisa berupa bisnis komersial seperti Xerox, organisasi nirlaba seperti Make-A-Wise Foundation, atau lembaga pemerintah. Meskipun bentuk dan misinya berbeda, mereka semua berbagai karakteristik organisasi tersebut. Mengapa organisasi itu penting? Organisasi adalah elemen vital dalam kehidupan modern. Kita lahir, tumbuh, bekerja, dan hidup di dalam organisasi. Mereka menyatukan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa, menciptakan nilai ekonomi dan sosial, mengatur kehidupan sosial, dan menjadi platform inovasi. Bab ini menjelaskan tujuan alasan utama mengapa organisasi penting terbentuk, yaitu yang pertama, menyatukan sumber daya untuk mencapai tujuan, menciptakan barang dan jasa, memberi tempat kerja, penghasilan, membentuk nilai budaya dan sosial, mengaktifkan kemajuan teknologi, serta menciptakan jaringan sosial. Dan selanjutnya, memberi kontribusi kepada masyarakat global. Teori organisasi dalam tindakan tidak hanya menjadi landasan akademik, tetapi juga diterapkan dalam kasus nyata oleh para manajer dan eksekutif. Contoh lain dalam bab ini adalah bagaimana perusahaan seperti Bank of America berkembang pesat, sementara perusahaan-perusahaan besar seperti Lehman Brothers atau EIG mengalami kehancuran karena mereka tidak bisa menanggapi perubahan lingkungan secara efektif. Bab ini memperhatikan bahwa teori organisasi memungkinkan kita memahami bagaimana organisasi dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah, perubahan strategis dan struktural yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pengaruh budaya organisasi terhadap inovasi, serta manajemen konflik internal. Tatanan organisasi besar
birokrasi dan efisiensi, pengangguran, kekerasan dan politik dalam organisasi, pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Untuk tantangan organisasi di abad ke-21, organisasi modern tidak bisa lagi bergantung pada cara-cara lama dalam menjalankan bisnis. Beberapa tantangan utama yang dihadapi organisasi saat ini antara lain yaitu ada yang nomor satu, globalisasi. Organisasi kini beroperasi di pasar global. Ini mencakup outsourcing global, akuisisi lintas negara, dan kolaborasi dengan perusahaan asing. Kemampuan untuk bersaing secara global menjadi kunci utama keberhasilan. Kemudian yang kedua ada persaingan yang ketat. Tekanan global dan teknologi memaksa organisasi untuk terus berinovasi dan menekan biaya produksi sehingga pelanggan menuntut kualitas tinggi dengan harga murah, membuat perusahaan harus efisien dan tanggap. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada etika dan tanggung jawab sosial. Kasus pelanggaran etika di awal 2000-an membuat publik semakin sadar akan pentingnya integritas dalam bisnis organisasi. Kini diawasi ketat oleh publik dan regulator serta dituntut untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada kecepatan dan daya tangkap. Organisasi harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan krisis. Manajemen krisis dan fleksibilitas organisasi menjadi kunci untuk bertahan hidup dan tumbuh dalam kondisi tidak pasti. Yang kelima, yaitu tempat kerja digital. Teknologi informasi telah berevolusi secara kerja organisasi. Banyak pekerjaan kini dilakukan secara digital melalui tim virtual lintas negara. Struktur organisasi menjadi lebih terdaftar, fleksibel, dan berjenjang. Yang selanjutnya, yang keenam, ada keberagaman tenaga kerja. Kini jauh lebih beragam dari segi etnis, gender, usia, dan latar belakang budaya. Ini menciptakan tantangan dalam hal komunikasi, kepemimpinan, dan pengelolaan budaya organisasi yang inklusif. Yang selanjutnya kita masuk ke organisasi laba versus nirlaba. Buku ini juga menetapkan perbedaan penting antara organisasi yang berorientasi pada laba dan organisasi nirlaba. Meskipun mereka berbagai prinsip dasar organisasi, perbedaan tujuan, sumber dana, dan ukuran keberhasilan menjadi hal mendasar yang membedakan. Organisasi nirlaba seperti yayasan, amal, atau rumah sakit publik tidak mengukur keberhasilan berdasarkan profit semata, melainkan berdasarkan dampak sosial mereka yang dihasilkan. Oleh karena itu, efektivitas dalam konteks nirlaba jauh lebih kompleks dan bersifat kualitatif. Yang selanjutnya, teori organisasi sebagai alat. Analisis teori organisasi membantu manajer memahami struktur dan dinamika organisasi, menentukan jenis desain organisasi yang cocok dalam konteks tertentu, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah struktural, kultural, atau lingkungan, menyeimbangkan antara efisiensi dan inovasi, mengembangkan organisasi, pembelajaran yang adaptif, kemudian sebagai alat analisis teori organisasi menggunakan berbagai pendekatan, yaitu ada beberapa pendekatan di sini, dari pendekatan klasik seperti teori birokrasi dan manajemen ilmiah hingga pendekatan kontingensi dan desain organisasi modern yang fleksibel dan partisipatif. Untuk penutup di bab ini, organisasi dalam dunia yang berubah cepat. Bab ini diakhiri dengan penekanan bahwa organisasi adalah entitas hidup yang terus berubah.
Manajer dan pemimpin harus memahami bahwa organisasi tidak statis dan selalu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal.